Halo guys, Elvira lagi sedih nih. Kalian tahu nggak kenapa Elvira sedih? Elvira tuh udah kehilangan Cili, terus sekarang Beka nggak ada. Ya Allah, Elvira sendirian. Jadi kangen mereka. Coba kalau Cili sama Beka masih ada, pasti Elvira sekarang nggak sendirian. Hmm. Eh, loh, itu kayak Cili. Cili bukan ya? Cili, Cili. Cili. Kamu Cili kan? El, El, Elvira. Elvira. Loh, bentar. Kamu beneran Cili bukan? Beneran Elvira, aku ini Cili, teman kamu. Kalau kamu beneran Cili, ayo tebak teman kita satu lagi siapa namanya? Beka kan? Oh iya, betul. Berarti kamu beneran Cili. Ya ampun, gimana kabarmu Cili? Aku alhamdulillah baik Elvira. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya Elvira? Aku juga baik-baik aja. Tapi semenjak kalian tinggal aku kesepian, nggak punya temen main. Aku juga begitu. Di sana aku sering kangen kamu Elvira. Aku juga kangen Beka. Ya udah deh Cili, ayo kita jalan-jalan ke Museum Siola di sebelah situ yuk. Yuk, aku juga pengen tahu museumnya Elvira. Iya, ayo. Apakah ini sudah sampai Elvira? Ya sudah, ayo kita masuk aja. Halo guys, jadi di belakang Jili sekarang adalah asal mula kota Surabaya. Surabaya di bawah kekuasaan Majapahit. Berdasarkan bukti sejarah yang tertulis di Prasasti Kemalakian dan Trowulan 1, Surabaya merupakan salah satu wilayah kerajaan Majapahit yang memiliki kontribusi besar dalam segi ekonomi. Meskipun kerajaan Majapahit bukanlah kerajaan maritim, pengaruhnya sangat besar hingga ke pulau seberang. Salah satu faktor terbesar adalah karena kekuasaan Majapahit terhadap wilayah pelabuhan dan perdagangan seperti Surabaya, di mana Surabaya menjadi gerbang antar daerah sehingga mempengaruhi kegiatan perdagangan dan perekonomian kerajaan besar ini. Jadi, Surabaya pada masa kolonial Belanda diawali dengan masuknya bangsa Belanda di Surabaya. Setelah itu, terjadi peristiwa pertempuran Surabaya melawan Mataram yang kedua, hingga jatuhnya Surabaya ke tangan VOC. Bentuk dan tata kota Surabaya. Surabaya memiliki bentuk kota yang istimewa karena mengikuti Sungai Kalimas, di mana kegiatan perekonomian dan perdagangan yang ada di sekitar sungai membuat kota Surabaya banyak didatangi oleh pendatang. Kota Surabaya terbentuk berdasarkan pengelompokan etnis seperti Tionghoa, Arab, dan Bumiputra, di mana etnis Tionghoa dan etnis Arab cenderung berkumpul di satu tempat, sedangkan untuk Bumiputra cenderung menyebar. Berkuasanya pemerintah Hindia Belanda membuat tata kota Surabaya menjadi lebih sistematis. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membentuk kawasan permukiman berdasarkan etnis atau witch castle. Adanya kebijakan ini membuat munculnya pemukiman yang didominasi oleh etnis Tionghoa di pecinan, pemukiman Arab di Kampung Melayu,
Surabaya di bawah pemerintahan militer Jepang. Di masa kependudukannya yang singkat, Jepang sangat memanfaatkan pentingnya Surabaya dalam aktivitas industri, perdagangan, pendidikan, militer, dan propaganda mereka. Di sisi lain, Surabaya melanjutkan posisi pentingnya sebagai salah satu kota pusat gerakan perlawanan terhadap penjajahan. Munculnya beberapa tokoh penting pendiri bangsa yang berperan penting memimpin perjuangan di era revolusi. Selanjutnya adalah Surabaya pada masa pasca proklamasi. Surabaya pasca pertempuran 10 November 1945. Setelah merdeka, Indonesia masih membutuhkan banyak hal untuk membentuk sebuah negara. Dengan keadaan yang masih belum stabil, masyarakat Surabaya juga mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok. Banyak yang kehilangan pekerjaan, serta banyak janda akibat suami yang meninggal ketika perang. Ketakutan masyarakat Surabaya terhadap kemungkinan terjadinya perang susulan membuat mereka mengungsi ke daerah yang aman, sehingga tercatat bahwa jumlah penduduk Surabaya yang awalnya berjumlah 688.369 pada Juli 1945 menurun drastis menjadi 171.715 jiwa pada Agustus 1946. Namun, ketika pada tahun 1949 mereka kembali ke Surabaya, mereka mendapati rumah mereka telah dihuni oleh orang lain, dan sayangnya mereka tidak dapat membuktikan bahwa tanah atau rumah tersebut milik mereka karena tidak memiliki surat sebagai bukti kepemilikan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Surabaya tinggal di kolong jembatan, sepanjang rel kereta api, tepi sungai, dan sebagainya. Surabaya yang mengalami ledakan penduduk akibat peristiwa ini juga mengalami tingkat kriminalitas yang tinggi. Butuh banyak waktu serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan kota Surabaya pasca perang 10 November, sehingga Surabaya menjadi kota yang lebih besar dari sebelumnya. Surabaya sebagai kota masa depan adalah kota pintar dengan hati dan empati. Karena dua hal ini yang akan menjadi kompas moral kita di masa depan. Berbagai pesatnya kemajuan teknologi pintar memang menjanjikan banyak impian tentang utopisnya ide Smart City. Surabaya masa depan adalah kota yang akan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dan kekayaan pengetahuan dan sumber daya lokal. Rakyat dan pemerintah merancang dan membentuk bersama kotanya dengan semakin kuat mengakar secara lokal untuk bisa semakin terhubung dan berkiprah secara internasional.